Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utun nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya pada hari ini ditakdirkan Allah bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amal ibadah yang dinilai oleh Allah bahwa kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Bapak Ibu saudara sekalian, orang Islam itu ada yang tegak lurus, ada yang lurus setengah bengkok, ada yang bengkok. Itulah dalam Islam itu ada seperti itu. Ada yang tegak lurus, itu yang mewarisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diwarisi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang setengah tegak lurus, ya Islam tapi setengah lurus setengah tegak. Tegaknya setengah, lurusnya juga setengah. Ini golongan Islam yang terkena tradisi. Jadi ikut tradisi ya Islam juga. Yang paling parah itu Bapak Ibu sekalian mengaku dirinya Islam tetapi tidak mengenal Allah dalam bentuk ibadah. Itu yang amat sayang. Karena itu ada yang sebuah ayat menyindir tentang keadaan hidup ini. Di dalam Quran surat 4, surat An-Nisa, di ayat 51 Allah menyatakan sebagaimana yang saya baca di awal tadi. Alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan illal ladzina utun nasiba minal kitabi, yaitu orang-orang yang diberi bagian dari kitab. Apa kamu tidak perhatian orang-orang yang diberi kitab, sebagian diberi bagian dari kitab, yu'minuna bil jibti wat tauhid. Mereka itu percaya kepada jibti. Mereka percaya pada jibti wat tauhid, dan mereka itu percaya pada tauhid. Apakah itu tidak kamu perhatikan? Orang yang seperti ini wayakuluna mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir. Wayakuluna lilladzina kafaru, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah, maksudnya di masa ayat ini turun. Mereka mengatakan haula'i ahda
Mereka orang-orang kafir Mekah itu menurutnya bahwa mereka itu lebih benar jalannya minal ladina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman yang mengikuti Muhammad. Itu pernyataan mereka. Namun ayat ini bukan untuk orang-orang Mekah saja, orang kafir Mekah saja. Tapi ayat ini adalah up to date sampai hari penyindiran ini sampai hari kiamat. Sepanjang masa. Di sini ada kalimat jibti dan ada kalimat tauhid. Beberapa tafsir itu menyatakan apa artinya jibti dan tauhid itu. Jibti itu begini loh. Jibti itu kesesatan. Sesat itu sesuatu, Islam sudah datang, aturannya sudah ada, tetapi dia memilih jalan lain, itu namanya sesat. Gak milih Islam yang sudah aturannya sudah ada, sudah baku itu, memilih jalan lain, memilih tidak Islam, karena mereka terpengaruh oleh keadaan. Yang kedua namanya tauhid. Apa tauhid itu? Tauhid itu kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia. Sebagian ulama itu mengartikan tauhid itu sihir. Setelah dikaji ke dalam bahasa, rumpun bahasa, Bapak Ibu sekalian, menurut kamus, jibti itu adalah segala kepercayaan yang tidak dapat diterima oleh akal. Segala kepercayaan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Itu namanya jibti dan tauhid. Misalnya tahayul. Tahayul itu dongeng-dongeng, Pak Bu, tapi dimasukkan ke dalam Islam. Kalau ada orang mengatakan ini, bulan itu ada, kalau dilihat dari sini ada hitamnya sedikit. Tidak semuanya warna bulan itu cerah. Lah hitam itu kuburannya Ali bin Abi Thalib. Anggota niku jenenge kesesatan atau tahayul. Dan ada orang yang percaya semacam itu. Ini salah satu di antaranya. Dongeng-dongeng atau khurafat. Kalau kita lihat namanya tahayul itu. Apa tahayul itu? Ya kalau ada orang berbicara tentang sesuatu hal yang tidak masuk akal, itu namanya tahayul. Misalnya ya, tahayul itu kepercayaan kepada keramat, seperti kepada kuburan. Percaya bahwa kuburan itu bisa membawa berkah. Lalu percaya pada pokok kayu besar. Kayu besar itu bisa dimintai apa-apa. Maka itu jenis tahayul. Terus kepercayaan kepada nasib, sial. Akhirnya membuang adat sial. Kalau kayak contoh, mau pergi
Di tengah jalan ada ular liwat, seret. Gak bisa pergi Pak Bu, balik mulai. Tanyaan di rumah, apa kon kembali? Wah sial temen, ono ulo liwat itu loh, katanya sial, gak bisa pergi, balik mulai Pak Bu. Itu namanya tahayul. Kepercayaan pada jin dan memohon pertolongan kepada jin akhirnya mengadakan ruatan kampung. Boten niku jenenge tahayul. Ada lagi kepercayaan pada benda itu bertambah dan khawatir kekurangan rizki. Misalkan kalau ini nggak dirawat, saya nanam padi ini atau jagung ini, wah rezeki saya tidak akan nyampe ke saya. Kalau kita tidak merawat ini, lah cara merawatnya bukan pakai pupuk, tapi ngadakan adat wiwitan padi. Jadi ono acara desa itu, di sawah itu ada namanya adat wiwitan padi. Ngoten niku tahayul. Istilah wiwit, Pak Bu. Ada lagi pemujaan pada objek-objek tertentu atau roh nenek moyang tertentu. Ngoten niku jenenge tahayul. Banyak tahayul itu. Lalu ada lagi namanya ramalan. Kepercayaan terhadap ramalan-ramalan bintang. Misalkan kalau tanggal 29 Mei lahirnya misalkan. Setelah dilihat, oh bintangmu itu bintang Leo. Diuraikan oleh orang. Yang uraikan orang. Bintang Leo itu kehidupannya kalau pada tanggal-tanggal muda hatinya senang, gembira ria. Nggih, mari bayaran soalnya. Tapi hati-hati ketika tanggal sudah di atas 20, sering terjadi cekcok. Mesti ae, Pak Bu. Bayaranin TR ini. Lah itu ramalan orang. Hati-hati kalau kamu berhadapan dengan air sungai yang meluap. Jangan menyeberang. Mesti ae katut, Pak Bu. Lah itu sebuah ramalan, yang ramalan itu tidak masuk akal. Niku jenenge tahayul. Lah khurafat itu apa? Khurafat itu misalkan nanam pohon pisang di halaman rumah. Rumah baru selesai dibangun, ditanami pohon pisang. Itu dipercaya membawa sial pada penghuni rumah itu. Oke. Membawa sial pada penghuni rumah. Ngoten niku jenenge khurafat. Saya coba Pak Bu supaya orang komentar. Baru bangun rumah, ngarepe omah tak tanduri gedang sobo. Nggih. Kan rupane gak ana sing komentar kian. Gak komentar banyak itu lah. Artinya ono sing bisi-bisi. Oh iku lho. Mari gawe omah nandur pisang. Loh, terus apa lek nandur pisang nang ngarepe omah? Ha ini Bapak sekalian. Ngoten niku jenenge khurafat. Contoh lagi khurafat ya. Jika bunga itu ditanam di tempat terus berdaun lebat bunganya itu. Bunga itu berdaun lebat, dianggap dapat memiliki banyak rezeki. Jadi lek nandur apa-apa terus bunganya lebat, iku rezekine akeh. Masih banyak yang namanya khurafat itu. Misalkan lagi kalau yang dipercaya oleh agama selain Islam, Pak Bu.
itu mengatakan gini, bunga teratai tengah berkembang berarti roh-roh nenek moyang itu bersukaria. Ono bunga teratai sedang berkembang, roh nenek moyang sedang bersukaria. Itu kepercayaan Hindu, dan itu namanya khurafat. Jika anak kecil terserang penyakit perut, lalu digantungkan sepotong janur kuning pada leher anak itu karena menganggap janur kuning itu dapat menolak penyakit. Ngoten niku jenenge khurafat. Bapak Ibu sekalian, orang Islam itu banyak yang berpikir semacam itu. Gini ku jenenge jibti wat tauhid. Diberi kitab tapi tidak mengambil isinya kitab itu. Mereka berkeyakinan jibti dan tauhid, yaitu ada takhayul dan khurafat. Contoh jibti lagi, terdengar burung elang berkelit. Pernah Bapak Ibu mendengar burung elang berkelit? Muni suaranya burung elang. Kalau itu berkelit di tengah hari, menganggap ada orang besar mati. Mendengar ayam berkokok di malam hari, misalkan marisa ngoten, ono jago kloro ayam berkokok. Wah, sopo iki sing hamil, dianggap janda hamil, Bang. Niku namanya jibti. Keris semar mesem, mbok digambari apa kok jenenge disebut semar mesem. Menganggap mempunyai khasiat kepangkatan, mau kerja itu kalau ketemu ular di jalan dianggap akan sial, ngoten niku jenenge juga jibti. Ada burung dares, malam-malam bunyi res gitu. Pikirannya gini, sopo jangan mati mana gitu. Ada nggak kepercayaan seperti itu? Lah iku jibti namanya. Lah wong Islam iku ono sing ngono. Ada nggak orang Islam seperti begitu? Lah diberi kitab Al-Qur'an, diberi kitab Injil dulu, diberi kitab Taurat, tapi arah pikirannya itu tidak menuju kepada kitab yang diberikan oleh Allah dari langit itu. Tidak berguru kepada kitab yang diberikan oleh Allah dari langit itu. Tapi berguru sangat kuat kepercayaannya kepada kepercayaan yang menganggapnya seperti tadi. Itu namanya jibti dan tauhid. Lalu misalkan ada orang sakit agak parah, dianggap ditegur setan atau disihir orang. Wong iki lho gak waras-waras iki. Iki berarti disihir orang, tonggone ana sing gak seneng. Padahal kena kanker, Pak Bu. Lah kanker kan sulit, Pak Bu. Ya gak waras-waras, Pak Bu. Kecuali orang itu berusaha sungguh, kemudian Allah memberikan obatnya. Karena setiap sakit itu kan ada obatnya. Kata Rasulullah ini, kullu da'in dawaun. Setiap ada sakit yang diturunkan itu dawaun. Itu diturunkan juga oleh Allah obatnya sekalian. Jadi roto barengin. Lah kalau ada orang sakit kok gurung ketemu obatnya, kedisian ajal datang ya sudah, berarti gak nutut, Pak Bu. Tapi lek ajale gurung teko digoleki maneh, ketemu nanti. Selama ajale gurung teko. Nah, ajal kita itu kan tidak tahu, Pak, panjang apa pendek. Sing ngomong ya gak ero. Lah sing dijak omong ya padha gak ero. Kapan ajal itu dan di mana kita keluar ajalnya itu? Di tempat mana kita tidak tahu. Jadi hal semacam itu dilarang dalam Islam. Karena itu Allah berfirman, segala sesuatu itu
kembalikan kepada Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Orang yang bertawakal itu Pak Bu, dalam Quran surat 65 di ayat 2, di tengah-tengah ayat itu ada kalimat ini, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, hidupnya dicukupi oleh Allah Bapak. Dicukupi. Mau beli sepeda, ono ae jalan keluarnya, dicukupi Bapak. Orang yang bertawakal. Mau bangun rumah, ada saja caranya, dicukupi oleh Allah. Apa saja yang diinginkan, selama orang itu bertawakal, dicukupi. Di awal ayat 2 di surat 65 itu, orang takwa. Orang yang takwa itu diberi rizki oleh Allah dari arah yang tidak ditentukan, tidak tahu kita dari mana rizki itu datang. Tapi syaratnya orang itu takwa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di surat 16 di ayat 99 Allah memberikan penegasan bahwa semuanya tidak akan bisa berpengaruh pada dirinya selain Allah. Misalnya yang suka dipercaya oleh orang itu selain manusia, sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya ya, jin itu nggak kelihatan. Itu diwedeni mbek wong-wong. Wong lu wedi mbek jin. Kemudian namanya syaitan. Syaitan itu kan akhlaknya iblis. Setan itu akhlaknya iblis. Jadi perbuatan yang tidak baik itu namanya setan. Setan itu bisa masuk pada jin. Kalau masuk pada jin jenenge jin kesetanan. Setan itu kalau masuk pada jiwa manusia jenenge manusia kesetanan. Maka di dalam ayat surat 16 di ayat 99 itu Allah menyatakan ini. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu sesungguhnya setan. Nah, setan itu golongan jin sing kena setan utawa setane dhewe. Iblisnya. Innahu sesungguhnya setan itu laisa lahu sultanun. Tidaklah setan itu sultanun berkuasa. Setan itu tidak berkuasa. Tidak berkuasa menggoda, tidak berkuasa menguasai hati orang, tidak berkuasa segala-galanya. Tidak kuasa kepada siapa? Alal ladzina amanu. Satu, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi namanya setan, namanya jin yang sudah kafir, yang sangat menggoda manusia, juga menggoda jin. Jin itu yang menggoda jin barang, Pak Bu. Jin yang menggoda menungso barang. Jin yang sangat mungkar, yang sangat kafir seperti itu tidak berkuasa. Kepada siapa? Satu, kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita itu beriman kepada Allah, tidak akan dikuasai oleh jin yang jahat atau setan tadi. Yang kedua, jin atau setan tadi tidak akan berkuasa wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap orang yang terhadap Tuhannya bertawakal. Bahasa saya Pak, ngeten. Misalkan sihir itu ada Pak, sihir itu ada. Sihir itu sakhoro itu artinya melemahkan. Orang itu kalau membuat sihir itu orang bisa lemah. Makanya Allah juga mensihir matahari, mensihir bulan, mensihir laut Pak. Artinya begini, wasakhkhara samsa wal qamara wan nujumu
Dan Allah mensakhar atau melemahkan matahari, melemahkan bulan, melemahkan bintang. Karena itu kalau nggak disihir oleh Allah, matahari, bulan, bintang itu menghancurkan kita, Bang. Kejam mereka itu. Makanya disakhar oleh Allah. Laut itu kalau nggak disakhar oleh Allah, kalau nggak disihir oleh Allah, laut itu mateni wong. Wong mlebu laut, lep mati, Bang. Tapi ternyata orang bisa berbulan-bulan, orang bisa bertahun-tahun di atas laut. Namanya pelayar. Itu udah mulai ke rumah, no dukur laut gini. Sampai 3 tahun baru mulai. Kapalnya tetap nak kono, engko balik ke koma, balik mana layar lagi. Jadi sepanjang masa, artinya sampai rusak. Bapak Ibu sekalian, dan itu aman. Membawa minyak dari sana diantar ke sini lewat laut itu. Makanya yang bisa membawa barang yang besar tadi itu bisanya lewat laut, Bu. Karena itu Selat Hormuz itu kalau di Iran itu jalan pelayaran internasional. Kalau itu dibuntu karo Iran, macet yang lain. Amerika tidak dapat minyak, kemudian saplian minyak, Israel tidak dapat saplian minyak. Negara-negara yang lain dekatnya dengan Arab itu tidak akan dapat saplian minyak. Kecuali kalau ada negara lewat situ yang tidak memusuhi Iran, itu diperbolehkan. Lah itu lancar perdagangannya. Laut, Bu, disakhar oleh Allah. Nah sekarang kalau manusia mensakhar manusia bisa lemah. Bahasa saya, Pak. Sakhar yang dimaksud di sini adalah dukun, Pak, yang membuat santet. Orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah bebas dari santet. Tidak bisa dipengaruhi satupun. Mbok sampai sing nyantet itu bunder koyok donat ngoten, Pak, Bu. Nggih, saking bundere koyok donat, sing nyantet tuh tidak akan terkena pada orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Jaminannya mana? Surat 16 dari ayat 99. Sedangkan ayat 100 di surat 16 Allah menyatakan begini, pengumuman dari langit ini, Pak. Pengumuman dari Allah ini. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya, innama itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, sesungguhnya sungguh, ngoten, Pak. Berarti nomone temen-temenan sak temen-temene. Innama sesungguhnya sungguh, ngoten. Kekuasaan setan itu satu, alal ladzina yatawallawnahu. Nggih. Matur nuwun. Sesungguhnya setan itu kekuasaannya terhadap orang-orang yatawallawnahu. Yatawallau itu orang yang mengambil jadi pimpinan. Wedi ambek setan, wedi ambek jin. Wong iku gampang disantet, gampang disakhar oleh orang. Dipengaruhi oleh orang dengan lewat perdukunan itu mudah, Pak, Bu. Ditabrek ngene plek lali wisan, sembarange dikekno kabeh. Itu ada, memang ada seperti itu. Tapi bagi orang yang amanu, orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah, tidak bisa, tidak mempan, Pak, Bu. Ditabrak dewe. Artinya tidak terkena orang yang beriman dan bertawakal. Tapi kalau orang yang mengambil pemimpin, setan itu diambil pemimpin, jin itu diambil menjadi pemimpin, mudah disakhar oleh orang, disihir oleh orang. Yang kedua, walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang musyrik, Pak, Bu. Musyrik itu berbuat sesuatu atau mempercayai sesuatu selain Allah.
Itu mudah diganggu oleh iblis, mudah diganggu oleh jin yang kafir, Pak Bu. Mudah diganggu. Ini pengumuman dari langit. Surat 16 ayat 99 dan ayat 100. Percaya pada sesuatu yang punya roh, akhirnya diadakan penyembahan dengan sajian. Termasuk mempercayai batu, mempercayai beringin, pohon beringin yang besar, mempercayai kayu yang besar, itu dianggap mempunyai nyawa. Lalu diadakan penyembahan. Mereka itu kalau ditegur, nggak mau. Mengadakan sajian di bawah pohon itu kalau ditegur gini, sampean berarti nyembah pohon, nggak mau. Nggak mau. Sampean kandhani, sampean takoni wong-wong yang mengadakan sajian di pinggir jalan, di pojokan rumah, di tumbuhan yang besar, di batu yang besar, itu ada. Termasuk kalau di jalan tol itu ada jalan Supali, kenapa? Tol Supali tadi. Kenapa? Cipali. Oh, bukan Supali ya. Oke, jalan Cipali. Bapak Ibu sekalian, saya pernah melihat ke sana. Memang ada batu besar, Pak Bu. Batu besar. Itu kalau diangkat atau digulingkan oleh alat tenaga kuat itu jebol, berkali-kali jebol. Ya mungkin saking besarnya batu, jadi rantainya tidak kuat, jebol, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian dipercaya oleh orang, dipercaya, sehingga jalan tol itu akhirnya tidak seluruh segini, dienggokno titik ini, dienggokno titik, karena ada batunya di situ, nggak bisa dipindah. Karena orang percaya di situ, Pak Bu, ada kekuatan gaib. Maka sering terjadi di sana kecelakaan, loh. Karena kepercayaan tadi. Lah, setiap hari tersebut, hari apa ngoten, itu diadakan satu kegiatan yang dekat dengan si batu itu. Kalau bahasa kita itu ruatan, diruat istilahnya. Atau di tempat yang lain, kalau terjadi semacam itu, karena dianggap mempunyai kekuatan, dianggap mempunyai nyawa, ngoten, terus diruat. Orang yang ruat sampean takoni, Pak atau Bu, panjenengan sama dengan agama apa? Islam. Oh, sampean berarti nyembah selain Allah. Iku yang sampean sembah. Enggak mau, Bapak. Diarani begitu enggak mau. Maka disindir oleh Allah. Di dalam Quran surat 39 di ayat 3 Allah menyatakan gini. Ala lillahi dinul khalisu walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Niku jawabannya. Diterjemahkan gini. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Pertanyaan saya, Pak Bu, agama apa kepunyaan Allah bersih dari syirik nih? Agama apa? Agama Islam. Nggih. Itu bersih dari syirik. Artinya begini, orang itu kalau sudah mengaku dirinya Islam, itu bersih dari syirik, Pak. Artinya orang itu tidak berbuat syirik. Karena sudah masuk Islam, sudah labelnya dirinya itu sudah saya Islam. Itu bersih dari syirik. Artinya tidak berbuat syirik. Nah, pertanyaan kedua. Apakah ada orang Islam berbuat syirik? Loh, gak terima ada, banyak kan? Nggih. Apakah ada orang Islam berbuat syirik? Banyak. Berarti gak terima ada, Pak Bu. Oleh karena itu Allah menyatakan begini. Walladzina takhadhu min dunillah auliya.
Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, min dunillah, mengambil pelindung selain Allah. Jadi kita itu berlindung hanya kepada Allah saja, Bapak. Tapi ada orang mengambil pelindung selain Allah. Merasa keselamatannya itu dari batu. Merasa keselamatan dari ake misalkan. Niku jenenge mengambil pelindung selain Allah. Orang yang mengambil pelindung Allah selain Allah itu disindir kali Allah. Wong muni ngeten. Mana butuhum. Tidaklah aku menyembah itu. Aku gak nyembah watu itu gak. Aku gak nyembah pohon itu ndak. Mana butuhum. Hanya saja watu, pohon, akik dan seterusnya itu illa liyuqarribuna. Hanya saja aku mengharap akik, pohon, watu dan seterusnya itu mendekatkan diri saya kepada Allah, ilallah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi Pak Bu, merasa bahwa yang diruat tadi itu merasa sebagai alat pengantar kepada Allah agar supaya Allah dekat kepada dirinya, sehingga apa yang diminta itu dia dapat terkabul. Sakjane ke wong Islam, Mbak Bu, tapi salah jalur. Mestinya aturan Al-Qur'an, aturan dari langit itu, Mbak Bu, itu menyatakan ud'u, mintalah kamu kepadaku. Artinya begini, kamu kalau kepingin sesuatu, mintalah, jangan melewati yang lain. Kalau di surat 2 ayat 186 itu Rasulullah, Allah mengabarkan pada Rasulullah, wahai Rasul, kalau ada orang yang bertanya padamu ya, tentang aku ya Rasul, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau kamu ditanya oleh orang tentang aku ya Rasul, jawaban fa inni qarib, maka sesungguhnya itu aku itu dekat. Uji buddhawat tadai, dan aku karena dekat mengijabahi doanya orang idza da'ani, kalau orang itu mau berdoa. Dan aku dekat, aku ngijabahi wong sing minta kepadaku. Kalau mau minta, kalau enggak minta ya enggak dijabahi, Pak. Enggak diberi oleh Allah. Dengan syarat wal yu'minu bi, beriman kepadaku. Wal yastajibuli, yang pertama, syaratnya adalah mengikuti perintahnya Allah. Satu. Nomor 2, wal yu'minu bi, dia yakin kepadaku, berdoa kepada Allah itu tidak ragu-ragu, Pak Bu. Nah, kalau jalan yang ditempuh dua ini, la'allahum yarsudun, maka kamu menjadi orang yang benar. Doanya itu benar. Jadi doa semacam itu, dengan keyakinan semacam itu, itulah keyakinan yang benar menurut Allah. Bukan melewati batu, bukan melewati kayu, bukan melewati akik dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Allah di Quran surat 39 di ayat 3 tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, sama dengan di Quran surat 98 di ayat 5. Allah menyatakan bahwa disuruh menyembah Allah itu dengan memurnikan penyembahan. Surat 98 ayat 5 ini, memurnikan penyembahan. Mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama Islam. Jadi kalau tanggatnya Pak.
memurnikan penyembahan. Saiki wis gak penyembahan saja. Misalkan murni ini apa sih? Apa murni itu apa? Mulai kopi murni gitu. Berarti kopinya, nah kopinya tidak dicampuri apa-apa. Ya wis kopi nyel iku dikeringkan, kemudian dipanasi setengah mateng atau mateng baru digiling. Niku kopi murni. Atau kopi mentah itu dikeringkan terus digiling ya menjadi kopi putih. Tapi murni, gak dicampuri. Niku jenenge kopi murni. Namanya kopi murni. Kalau menyembah kepada Allah murni, nyembah Allah murni berarti jangan dicampuri yang lain. Kalau kamu beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, jangan percaya kepada yang lain. Nah, orang Islam itu ada yang model kedua tadi. Pertama ada yang model kedua. Yang pertama, menyembah Allah murni hanya karena Allah. Tapi yang kedua ono. Yo percaya Allah Maha Kuasa, tapi percaya Nyai Roro Kidul yo kuasa. Lah ini namanya tidak murni, Bang. Percaya Allah Maha Kuasa, tapi yang ngono percaya jin itu bisa merubah nasib hidupnya. Ngoten niku jenenge gak murni. Islam memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kalau menyembah Allah itu hanya murni. Jadi yang kedua itu namanya tauhid itu, Pak Bu, kesewenang-wenangan itu atau melampaui batas. Manusia lupa sebagai insan lalu mengambil hak Tuhan sampai mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Nek Fir'aun itu sampai mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Hak Allah loh diambil loh, Bu. Allah itu Maha Kuasa, Allah sebagai Tuhan. Fir'aun enggak, aku Tuhan, ngoten loh. Ana Rabbiyal A'la, aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Fir'aun muni ngoten. Padahal Tuhan itu haknya Allah, Bu. Kita selain Fir'aun, nah, artinya gitu. Kita itu juga tidak boleh mengambil hak Tuhan. Contoh kalau kayak hak Tuhan, kalau duduno hak Tuhan. Kalau kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu mesti lillah, Bang. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah. Jadi namanya pujian itu milik Allah. Kalau segala puji milik Allah, kita manusia tidak punya pujian, Pak Bu. Berarti pujian itu milik Allah. Kalau kita tidak punya pujian, nah kalau kita berbuat sesuatu ingin mendapat pujian dari orang lain, itu namanya mengambil hak Allah. Orang yang berbuat sesuatu kepingin mendapat pujian orang lain itu sebutannya apa? Napa? Orang berbuat sesuatu tapi ingin mendapat pujian dari orang lain. Napa? Sebutannya riya, Pak Bu. Maka orang yang berbuat riya itu dibenci oleh Allah. Karena haknya Allah diambil. Haknya Allah pujian. Lah kok wong iku njaluk pujian? Allah benci. Makanya Rasulullah menyatakan perbuatan riya itu bagian daripada syirik kecil. Syirik. Jadi riya itu syirik. Orang syirik itu kalau nggak bertobat pasti masuk neraka. Loh, ketoke gak sepele, Pak Bu. Wong gak ero berbuat ingin dipuji orang lain itu tidak tahu, Pak Bu. Yang tahu hanya Allah. Syirik atau namanya riya tadi, syirik kecil itu perbuatan yang ada hubungannya dengan mata, Pak Bu. Jadi berbuat kepingin disaksikan orang, niku jenenge riya. Lek ana berbuat wong gak menyaksikan, tapi dikandakno nang wong. Kalau dia telah berbuat baik, niku jenenge sum'ah. Itu namanya sum'ah. Sum'ah dengan riya niku sama. Lek riya hubungannya karo mata,
Kalau sum'ah hubungannya dengan telinga. Berbuat baik diperdengarkan kepada orang lain. Semuanya dibenci oleh Allah. Dan itulah yang akan membawa orang tersebut celaka setelah hidup. Kalau hidupnya enggak, sama diberi oleh Allah. Sing iman sampai sing gak iman podo. Rezeki yang sama, sehat yang sama. Nanti baru ketemu kalau sudah meninggal berhadapan dengan Allah. Jadi yang namanya tauhid itu misalnya kuasa, penguasa, Bu, misalnya berkuasa besar. Berkuasa besar. Akhirnya orang takut dengan murkanya. Maka orang yang menghambakan diri kepada orang penguasa besar tadi, siapa yang berani menyatakan benar kepada penguasa yang berkuasa tadi, pasti mati, Bapak. Pasti mati. Maka penguasa itu namanya tauhid. Paham? Jadi tauhid itu satu, penguasa yang sangat kuasa atau penguasa bertangan besi. Orang takut dengan penguasa itu, maka penguasa itu menjadi tauhid. Kalau lebarkan, ada salah seorang dianggap alim, terus mati, Bang. Setelah mati, terus kuburannya ditinggi-tinggikan, lalu didatangi oleh orang. Dia minta sesuatu di kuburan itu, maka kuburan itu menjadi tauhid. Wonge gak minta menjadi tauhid, enggak. Tapi kuburannya itu yang ditauhidkan oleh orang. Begini ini Bapak sekalian sering terjadi pada kita. Sudah diberi kitab oleh Allah, tapi dia melenceng, mencari jalan selain dari kitab itu. Ya ini namanya tauhid. Makanya di surat An-Nisa tadi ayat 51 disindir oleh Allah. Alam taro, apa kamu tidak mengetahui orang-orang yang diberi kitab itu yu'minuna bil jibti wat tauhid. Mereka itu beriman kepada jibti dan beriman kepada tauhid. Orang yang seperti ini kalau tidak bertobat, Bapak bisa lihat, dinilai sebagai perbuatan yang musyrik. Ingat, di Quran surat 4 di ayat 48 itu ditegaskan oleh Allah begini. Ditegaskan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosanya orang mati yang syirik, dibawa mati, gak tobat. Tapi Allah mengampuni dosanya orang yang mati tidak syirik, yang dikehendaki oleh Allah. Artinya yang dikehendaki itu orang yang bertobat sebelum mati, tapi dia tidak punya dosa syirik, diampuni, Bapak. Misalnya ya, kalau kayak contoh, wonge pas Ramadan gak poso, 15 dino gak poso, sing 15 dino poso, sing 15 dino kan dosa. Orangnya mati, tapi gak syirik, Bapak. Masih ada ampunan dari Allah. Malaikat nanti diperintah oleh Allah, malaikat golek ana wong iki, ana apike enggak? Enten ya Allah. Apa? Salat qobliyah subuh, selalu salat qobliyah subuh. Ambil teplok sing bolong iki, plok bolong, buntu kabeh, Pak Bu. Masuk surga bisa. Dengan amalan yang baik tadi. Cuma orang ini matinya tidak syirik. Tapi kalau sudah matinya syirik, ampun sudah. Allah tidak akan memberikan pengampunan sedikit pun. Mati dalam keadaan syirik sama dengan mati dalam keadaan kafir, pasti masuk neraka. Orang bunuh diri itu walaupun poso Senin Kemis, Pak Bu, gurung buka bunuh diri, pasti masuk neraka. Karena dia tidak bersyukur dan dia memutus pemberian Allah, kenikmatan itu. Makanya Allah berfirman, walatai asumir rohillah, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Hidupmu itu rahmat.
sak sedih-sedih awakmu, itu rahmat ujian. Ojo dipungkasi dengan kematian. Kalau kamu masih kematian, ilal qaumul kafirun. Kamu tergolong orang-orang yang kafir. Wong kafir itu Pak boleh mati dalam keadaan kafir, itu pasti masuk neraka. Ya, kita jaga. Jangan sampai ke sana. Kita memurnikan penyembahan kepada Allah, dan kita diberi kitab ini adalah skenario of our life, tuntunan hidup kita. Kalau kita ingin benar, melok Al-Quran. Apa isinya Quran? Diperintahkan oleh Quran, laksanakan. Kalau Quran melarang, jangan sekali-kali dilakukan. Muga-muga kula panjenengan diparingi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan berakhir husnul khotimah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.